Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yaqulullahu azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah wa ayyatuhal akhwat rahimani wa rahimakumullah, para jamaah kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah azza wa jalla. Kita melanjutkan kajian kita, yakni penjelasan Risalah Al-Qawaid Al-Arba', 4 kaidah memahami kesyirikan. Pada pertemuan yang lalu sudah kita bacakan kaidah yang pertama. Apa kaidah yang pertama, Pak? Ada yang masih ingat kaidah yang pertama pada pertemuan sebelumnya? Oh, Pak. Pak Pertamina, bahasa tangannya apa? Iya. Orang kafir meyakini bahwa tauhid rububiyah itu di antara materinya. Tapi judul tema besarnya apa? Kaidah yang pertama apa, Pak? Orang kafir yang diperangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang kafir yang diperangi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, terus ya digabungkan dari dua, yang itu sama yang ini, gabungan dari dua itu. Ya, orang kafir yang diperangi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka meyakini rububiyahnya Allah Azza wa Jalla. Mereka percaya bahwa Allah itu pencipta, Allah itu pengatur, Allah yang memberikan rizki. Akan tapi tetap diperangi oleh Allah Subhanahu oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mu'alif membawakan surah Yunus ayat yang ke-31. Kemudian kaidah yang kedua, para jamaah yang dimakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala al-mu'allif rahimahullah taala, berkata mu'allif yaitu Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala, al-qa'idatu tsaniyah, kaidah yang kedua, annahum yaquluna ma da'awnahum wa tawajjahna ilaihim illa liqalabil qurbati wasyafa'ah, bahwasanya mereka orang-orang musyrikin Arab
ya, orang musyrikin Arab zaman dahulu, mereka berkata, tidaklah kami berdoa dan menghadap kepada mereka kecuali dalam rangka mencari kedekatan di thalabil qurbah, mencari kedekatan dan meminta syafaat. Ketika mereka nanti akan dijelaskan berkaitan dengan tawassul dan juga syafaat, bahwasanya orang-orang kafir, orang-orang musyrikin Arab zaman dahulu, ketika mereka menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, menyembah kepada patung-patung ataupun yang semisalnya itu, mereka tidaklah meyakini bahwa sesembahannya itu bisa menciptakan, bisa memberi rezeki ataupun yang semisalnya, melainkan sebagai wasilah dan sebagai syafaat mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fadalilul qurbah, adapun dalil tentang mereka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui jalan patung-patung atau sesembahan mereka tersebut, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surah Az-Zumar ayat yang ketiga. Ya, dalam surah Az-Zumar ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walladzina ittakhadhu min duni awliya, dan orang-orang yang mengambil tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala, mengambil sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan, apa kata mereka? Mana na'buduhu, kami tidaklah menyembah mereka, kami tidak menyembah patung-patung tersebut, kami tidak menyembah sesembahan selain Allah tersebut, illa, kecuali dengan dua alasan. Apa alasannya? Liyuqarribuna ilallahi zulfa. Alasan yang pertama adalah agar mereka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala sedekat-dekatnya. Seolah-olah mereka mengatakan bahwa mereka itu pendosa, ya, nggak pantas langsung menghadap sama Allah Subhanahu wa taala. Kita perlu perantara orang-orang saleh, orang-orang suci, orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan hajat-hajat kita semuanya. Ini keyakinan mereka, sehingga mereka tidak meyakini bahwa patung-patung itu bisa memberikan mereka rezeki, bukan. Patung-patung itu tidak memberikan mereka kebaikan-kebaikan, melainkan kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tapi mereka jadikan sebagai wasilah, sebagai perantara antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun, innallaha la yahdi man huwa kadhibun kafar. Allah Subhanahu wa taala akan memutuskan di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan tentang perkara tersebut. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan hidayah kepada orang-orang pendusta, orang pendusta dan orang-orang kafir. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu dia penggalan pertama dari kaidah yang kedua yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah taala, bahwa beliau menjelaskan orang-orang musyrikin dahulu, orang-orang Arab musyrik dahulu menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, namun mereka jadikan sesembahan tersebut sebagai wasilah, sebagai syafaat bagi mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala, agar menyampaikan hajat-hajat mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini disebutkan oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala, beliau mengatakan ketika menjelaskan penggalan yang pertama dari ucapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, beliau mengatakan
Al-qaidah tsaniyatu, kaidah yang kedua adalah annal musyrikin alladziina sammahumullahu musyrikin wa hakama 'alaihim bil khulud fin nar. Bahwasanya orang-orang musyrikin yang diberikan nama atau dicap bahwasanya mereka itu musyrik dan dihukumi sebagai orang-orang yang kekal di dalam neraka. Lam yusyriku fir rububiyyah. Mereka tidak menyekutukan Allah Azza wa Jalla di dalam masalah rububiyah. Pada kaidah yang pertama sudah dijelaskan bahwa mereka tidak menganggap bahwasanya patung-patung itu bisa memberikan rezeki, tidak. Patung-patung bisa mengatur alam semesta atau menciptakan mereka, tidak. Mereka meyakini bahwa dalam kaidah yang kedua dijelaskan mereka hanya perantara aja. Ya. Di dalam urusan tauhid ar-rububiyah mereka tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wa inna asyraku bil uluhiyah, akan tapi mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam tauhid al-uluhiyah, atau yang disebut juga dalam redaksi yang lain tauhid al-ibadah, di dalam peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahum la yaqulun, mereka tidaklah mengatakan inna alihatahum takhluq wa tarzuq ma'allah. Mereka tidak meyakini dan tidak akan mengatakan bahwa sesembahan-sesembahan mereka menciptakan dan memberikan rezeki bersama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah menciptakan, Tuhan mereka pun menciptakan. Sebagaimana Allah memberikan rezeki, Tuhan mereka pun memberikan rezeki. Mereka tidak mengatakan demikian. Ya, mereka meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa yang memberikan rezeki, yang menciptakan mereka, yang memberikan kehidupan, bahkan kemarin sudah dijelaskan oleh Syekh, kalau mereka ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan mengatakan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang memberikan rezeki kepada mereka dari langit ataupun dari bumi, mereka akan mengatakan Allah Subhanahu wa taala. Wa annahum yanfa'una aw yadhurrun aw yudabbirun Allah. Mereka juga tidak mengatakan, tidak meyakini bahwa sesembahan-sesembahan mereka bisa memberikan manfaat, juga tidak akan bisa menolak mudarat, dan juga tidak akan bisa mengatur bersama Allah Subhanahu wa taala. Karena perkara-perkara tadi, memberikan rezeki, menciptakan, kemudian mengatur, kemudian juga memberikan manfaat, memberikan mudarat, ini adalah hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan tauhid ar-rububiyah yang sudah difitrahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innamat takhaduhum syufa'a. Mereka cuma menjadikan patung-patung atau sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala tersebut sebagai syufa'a. Sebagai apa? Sebagai syafaat aja, sebagai perantara. Yang tadi kita umpamakan bahwa menganggap diri kita orang yang enggak pantas. Sebagian orang-orang yang tidak mau berdoa kepada Allah secara langsung, mereka mengumpamakan Allah itu seperti raja, seperti presiden, atau seperti pemimpin di dunia yang butuh apa? Butuh ajudan, butuh referensi. Raja-raja di dunia demikian. Gak bisa kita langsung misalkan bertemu dengan Pak Jokowi, gak bisa. Ada yang pernah ketemu Pak Jokowi setelah jadi presiden tentunya? Kalau masih sebelum jadi presiden mungkin, tapi kalau sudah jadi presiden tentunya butuh mungkin ajudannya kah, atau orang terdekatnya kah, ya kita minta tolong ajukan proposal atau semisalnya. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala enggak butuh hal-hal yang demikian. Itu adalah perumpamaan yang merendahkan kedudukan Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah Subhanahu wa taala Maha mampu dan juga tidak butuh kepada sekutu, tidak butuh kepada pembantu-pembantu yang demikian. Sebagaimana ungkapan mereka ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surah Yunus ayat yang ke-18 bahwasanya wa ya'buduna min dunillah, orang-orang musyrikin itu menyembah selain Allah Subhanahu wa taala ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum, yang sesembahan tersebut tidak bisa memberikan manfaat, tidak pula memberikan mudarat. Wa yaquluna haula'i syufa'a'una 'indallah, mereka hanya mengatakan
sesembahan tersebut hanya sebagai syafaat kami di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena di sini para jemaah yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Syekh ingin menjelaskan bahwa dua alasan ya, orang-orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala itu atau menjadikan perantara bagi Allah Subhanahu wa ta'ala itu bukan menyembah mereka ya. Enggak minta sama mereka enggak, akan tapi cuma dijadikan apa? Dijadikan perantara saja, dijadikan syafaat. Adapun alasan mereka tadi yang pertama kita sebutkan dalam matanya bahwa yang pertama alasan mereka hanya agar sesembahan tersebut mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfan." Tidaklah kami menyembah mereka, patung-patung atau semisalnya itu, kecuali hanya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Kemudian alasan yang kedua adalah mereka jadikan sebagai syafaat ya. Mereka jadikan sebagai apa? Sebagai syafaat. Nanti akan dijelaskan juga oleh Syekh syafaat itu seperti apa, yang benar dan juga yang salah. Kemudian kata Allah Azza wa Jalla, "Ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum." Mereka meyakini bahwa patung-patung atau yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak bisa memberikan manfaat, tidak pula bisa memberikan mudarat. Hum mu'tarifuna bihada. Mereka meyakini hal tersebut. Mereka benar-benar tahu bahwa patung-patung itu tidak bisa apa-apa. Tidak bisa memberikan manfaat pun tidak bisa memberikan apa? Mudarat. Oleh karena ketika patung Makkah, orang-orang musyrikin yang ada di Makkah itu ketika sudah dikuasai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka ngomong sama apa? Sama patung-patung mereka, apa yang kalian bisa perbuat untuk ketika sebelum mereka membayar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka hancurkan satu persatu, tidak bisa berbuat apa-apa. Patung-patung yang selama ini mereka sembah, yang mereka puja, yang mereka menyembelih di hadapannya, tidak bisa berbuat apa-apa sedikit. Begitu pula ketika zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam menghancurkan patung-patung yang ada di tempat peribadatan mereka, disisakan satu yang paling besar. Ketika ditanya Nabi Ibrahim, siapa yang merusak Tuhan-Tuhan kami? Maka Nabi Ibrahim tanyakan sama yang paling besar ya, tanyakan sama yang paling besar. Kalau dia bisa apa? Dia bisa ngomong. Ternyata tidak bisa apa-apa. Mereka juga mengetahui bahwa mana mungkin ini bisa ngomong gitu. Akan tapi itulah yang namanya kesyirikan, Pak. Jika dilihatkan pada pertemuan yang sebelumnya, yang namanya kesyirikan itu orang-orang tidak bisa menggunakan akal sehatnya ya, akal sehatnya tertutupi kalau mereka apa? Terjerembab di dalam kesyirikan. Mereka meyakini orang-orang musyrikin dahulu tahu bahwa sesembahan mereka tidak bisa memberikan manfaat pun tidak bisa memberikan mudarat. La yanfa'un wa la yadurrun, tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa juga memberikan mudarat. Innamat takhaluhum syufa'a, hanya saja mereka menjadikan sesembahan-sembahan, patung-patung ataupun semisalnya itu sebagai syafaat bagi mereka di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maksudnya adalah wusaqa indallahi fi qada'i hawaijihim, sebagai wasilah di dalam menyelesaikan kebutuhan-kebutuhan mereka. Seolah patung-patung yang mereka sembah itu yang menyampaikan hajat mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini namanya apa? Ini namanya orang-orang yang menjadikan wasai, menjadikan wasilah antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala tegaskan di dalam surah Al-Baqarah ayat 186, ayat yang sering kita baca, ayat yang sering kita ucapkan terutama di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da' idza da'an." Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai Muhammad, kalau seandainya hamba-Ku bertanya tentang Aku, jawab bahwasanya Aku itu dekat. Aku akan mengabulkan semua yang berdoa kepadaku. Tanpa perlu apa? Tanpa perlu perantara seperti raja-raja di dunia. Kita minta apa saja langsung bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala,
yang Maha mendengar dan yang Maha mampu mengabulkan semua hajat kita semuanya. Kemudian yazbaquna lahum wa yatiruna lahum la li'annahum yakhluqun wa yarsukun aw yanfa'una yadurrun fi intiqalihim. Mereka menyembelih di hadapan patung-patung tersebut, mereka bernazar kepada mereka bukan karena patung-patung atau sesembahan mereka selain Allah Subhanahu wa taala itu, bukan karena mereka mampu menciptakan, bukan karena mereka bisa memberikan manfaat ataupun bisa memberikan manfaat di dalam keyakinan mereka. Ini keyakinan mereka yang sebenarnya, bahwa tidak ada kesyirikan di dalam tauhid al-rububiyah. Benar-benar meyakini bahwa patung-patung itu gak bisa apa-apa, gak bisa menciptakan, gak bisa memberikan rezeki, gak bisa memberikan manfaat, tidak bisa juga apa? Menolak mudarat. Wa innama li'annahum yatawassatuna lahum indallah. Hanya saja keyakinan mereka patung-patung atau sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala itu sebagai wasilah, sebagai perantara antara mereka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yashfa'una indallah, dan patung itu atau sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala itu yang memberikan syafaat kepada mereka di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadhihi aqidatul musyrikin. Inilah akidahnya orang-orang musyrikin. Karena kalau kita tanya orang-orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala atau orang-orang yang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mungkin mereka akan mengatakan saya berdoa kepada benda tersebut, tidak mungkin. Ya, misalkan ada orang-orang yang berdoa kepada penghuni kuburan. Di sini akan dicontohkan oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala. Beliau mengkiaskan, kalau beliau mengatakan bahwa kalau kita tanya kepada orang-orang penghuni kuburan, kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, mereka tidak mungkin akan mengatakan saya minta kepada penghuni kuburan ini, tidak mungkin. Ya, karena dia tahu bahwa penghuni kuburan ini sudah apa? Sudah meninggal dunia. Tidak akan mungkin bisa ngasih apa yang dia minta, tidak mungkin. Akan tetapi apa alasan mereka? Alasan mereka adalah ini adalah orang soleh, ya, yang punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang akan menyampaikan hajat dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Syekh mengatakan di sini, kalau kita berdewa anta lamma tunaqis al-an kuburiyan minal kuburiyin. Kalau kalian sekarang ya mendebat, kata Syekh di sini bahasanya mendebat orang-orang atau berdiskusi dengan salah satu di antara orang-orang yang menyembah kuburan, mereka akan mengatakan yaqul hadhil maqala sawa'an bisawa. Seperti itulah ucapan mereka, seperti orang-orang musyrikin yang disebutkan oleh Syekh, yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika orang-orang musyrikin menyembah patung-patung, mereka tidak akan mengatakan patung ini memberikan rezeki. Patung ini yang memberikan apa? Makan, memberikan hajat, mereka tidak. Patung ini cuma apa? Perantara saja. Dan begitu pula yang diucapkan oleh orang-orang yang dulu di dalam menyembah kuburan, yang meminta kepada kuburan-kuburan, baik kuburan para wali ataupun kepada orang-orang saleh ataupun yang semisalnya. Yaqul, mereka akan mengatakan apa? Ana adri anna hadzal wali aw hadzal rajul salih la yadur wa la yanfa'. Saya mengetahui bahwa wali ini yang aku minta ini atau orang saleh ini tidak bisa memberikan manfaat dan tidak pula memberikan madarat. Walakin huwa rajulun salihun wa uridu minhu syafa'ata li 'indallah. Akan tetapi kata mereka, orang-orang saleh ini, laki-laki yang saleh ini atau wali ini, aku cuma pengen syafaat dari dia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajib Syekh menjelaskan bahwa syafaat itu ada dua, boleh dicatat. Ya, syafaat itu ada dua. Wasyafa'atu fiha haqqun wa fiha batil. Dalam masalah syafaat ini, ya, keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah tidak menafikan adanya syafaat. Akan tapi ada syafaat yang benar dan ada syafaat yang batil, yang salah. Adapun asy-syafa'atu allati hiya haqqun wa sahih hiya ma tawaffara fiha syar'an. Adapun syarat syafaat dikatakan syafaat yang sahih, dia harus terpenuhi dua syarat. Jadi bisa kita kiaskan nanti apakah
yang selama ini syafaat-syafaat yang kita minta, yang kita lakukan, meminta syafaat yang sahih atau tidak apabila terpenuhi dua syarat. Syarat yang pertama, sebuah syafaat dikatakan syafaat yang sahih atau sampai kepada derajat sebagai ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, antakuna biidznillah. Syafaat itu diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Misalkan seseorang meminta syafaat kepada Rasulullah SAW, maka bisa saja orang-orang tersebut diberikan syafaat oleh Nabi SAW dengan syarat apa? Diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak diizinkan, maka tidak mungkin mendapatkan syafaat tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala yashfa'una illa liman irtadha. Atau man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnihi. Al-Baqarah ayat 255. Allah Subhanahu wa taala mengatakan siapa yang mampu memberikan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala illa bi'idnihi, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini syarat yang pertama, diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang kedua, asy-syartu tsani an yakuna al-mashfu' fihi min ahli tauhid, ay min usatil muwahhidin. Orang-orang yang diberikan syafaat adalah ahli tauhid atau orang-orang pelaku maksiat namun tidak membawa dosa syirik. Ya, karena kita tahu bahwasanya dosa syirik itu tidak akan pernah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi syaratnya ada dua. Diizinkan oleh Allah orang yang memberikan syafaat tersebut. Misalkan tadi kita contohkan bahwasanya syafaatnya Nabi Muhammad SAW, syaratnya berarti ada dua. Orang yang akan diberikan syafaat oleh Nabi SAW itu diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang diberikan syafaat tersebut orang yang ahli tauhid namun melakukan melakukan maksiat. Tanpa kedua, kata Syekh rahimahullah taala, fa in ikhtalla syartun min syartain fasyafa'atu batil. Kalau satu saja enggak terpenuhi dari kedua syarat tersebut, maka syafaat itu adalah syafaat yang batil. Ya. Misalkan meminta syafaat kepada orang-orang yang tidak diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah syafaat yang batil. Ya. Maka di antara cara kita meminta syafaatnya Nabi Muhammad SAW adalah minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Misalkan kita mengatakan, ya Allah, berikanlah aku syafaat Nabi-Mu. Jangan langsung minta kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, berikanlah aku syafaat. Tapi yang berhak memberikan izin siapa? Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena nanti di padang mahsyar, ketika Nabi kita SAW yang kisah yang sangat panjang, para umat manusia pergi ke Nabi Adam, kemudian kepada nabi-nabi yang lain, akhirnya kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi SAW mengatakan sebagaimana doa kita di dalam dalam ketika azan itu berakhir, apa kata kita? Doa kita apa? Ada yang hafal doa setelah azan kan? Coba dibacakan satu orang ya. Hafal kan? Baca kan nih doa setelah azan? Oh, doanya apa? Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatu al-qa'imah bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wasilatan wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Maqaman mahmudan ini nanti ketika pada masa tersebut, ketika seluruh manusia atau seluruh nabi sudah minta uzur, saya nggak bisa memberikan syafaat, nggak bisa ini buat Muhammad saya. Akhirnya Nabi Muhammad SAW singkat ceritanya sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barulah Nabi Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW sebagaimana hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Bukhari rahimahullah taala. Allah mengatakan kepada Nabi kita SAW, irfa' ra'sak, wahai Muhammad, angkat kepalamu, wa qul tusma', dan ucapkanlah sesuatu kamu akan didengar, washfa' tushaffa', maka berikanlah atau mintalah syafaat
kamu akan bisa memberikan apa? Syafaat. Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena para jemaah, maka Allah Subhanahu Wa Taala di sini disebutkan, tadi kita sampaikan bahwa syarat syafaat dikatakan syafaat yang sahih bila terpenuhi dua syarat. Itu yang pertama, apabila diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang kedua, orang yang akan diberikan syafaat tersebut adalah orang-orang yang ahli tauhid yang melakukan maksiat selain syirik. Dari dalilnya yang pertama adalah surat Al-Baqarah ayat 255, "Man dzalladzi yashfa'u 'indallahi illa bi'idznih." Dan juga dalil yang kedua adalah di dalam surah Al-Anbiya ayat yang ke-28, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa la yashfa'una illa liman irtada." Dan orang-orang berikan syafaat itu tidak akan memberikan syafaat illa liman irtada, kecuali yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hum usatul muwahhidin, dan orang-orang yang diberikan, yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah usat al-muwahhidin, pelaku maksiat tapi dia tidak berbuat apa? Syirik. Ini di antara keutamaan orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Masih ada kesempatan, masih ada harapan bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, imma diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun diberikan syafaat dari orang-orang yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam atau syafaat anaknya yang saleh, ya, yang penghafal Al-Qur'an misalkan, atau yang semisal yang disebutkan oleh para ulama, orang-orang yang bisa memberikan syafaat kelak di hari kiamat. Amal kuffar wal musyrikun fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Adapun orang-orang kafir ataupun orang-orang musyrikin yang menyebutkan Allah Subhanahu wa taala, tidak bermanfaat syafaat orang-orang yang memberikan syafaat. Tidak bisa diberikan syafaat oleh keluarganya, ya, oleh tetangganya, oleh anaknya, ataupun oleh bapaknya, ataupun yang semisalnya. Ma lil zalimina min hamimin wala syafi'in yuta'. Surah Ghafir ayat yang ke-18. Oleh karena para jamaah yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita perhatikan yang namanya tauhid, ya, dan menjauhi kesyirikan dalam segala macam bentuknya meskipun sekecil apapun, ya, agar kita ada harapan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dengan terus kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa haula'i sama'u bisyafa'ati wa la 'arafu ma'naha. Orang-orang yang tadi disebutkan oleh Syekh rahimahullah taala, mereka tahu syafaat itu adalah syafaat, akan tapi mereka tidak paham maknanya syafaat itu seperti apa. Mereka minta syafaat kepada patung-patung, ya, mereka minta syafaat kepada orang-orang mati, orang-orang yang tidak diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala. Bal qalabuha liman huwa musyrikun billahi la tanfa'uhu syafa'atus syafi'in. Bahkan mereka meminta kepada orang-orang yang musyrik, ya, orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, yang tidak bisa memberikan manfaat bagi orang-orang musyrik. Fa haula'i yajhaluna ma'na syafa'atil haqqah wa syafa'atil batilah. Dan mereka ini adalah orang yang tidak paham makna syafaat yang benar dan syafaat yang salah. Tadi apa dua syarat syafaat? Yang pertama, diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang diberikan syafaat bertauhid, ya, melakukan maksiat tapi dia tidak bermaksiat membawa dosa syirik, ya. Kemudian kata Syekh rahimahullahu taala, wa dalilus syafaati qauluhu taala. Adapun dalil tentang syafaat yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Yunus ayat yang ke-18. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum. Dan mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum, apa-apa yang tidak bisa memberikan manfaat bagi mereka pun tidak bisa menolak mudarat bagi mereka. Wa yaqulun, kemudian mereka mengatakan, haula'i syufa'auna indallah.
mereka hanya sebagai syafaat kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh rahimahullah taala, wasyafa'atu syafa'atan, dan syafaat itu ada dua jenis. Syafaat itu ada dua jenis. Kalau tadi dua syaratnya, kalau sekarang ada dua jenis syafaat yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah taala. Berapa menit lagi, Mas? 1 menit lagi. Baik. Syafaat itu ada dua, syafa'atun manfiyatun wa syafa'atun musbatatun. Syafaat yang tertolak dan syafaat yang diterima. Apa itu syafaat yang tertolak dan apa itu syafaat yang diterima? Kita akan sampaikan setelah ada isya insyaallah ta'ala. Silakan bagi yang ada. La
Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wasallam. Baik, kita lanjutkan kajian kita. Syekh mengatakan bahwa syafa'atan. Syafaat itu ada dua jenis, yaitu syafa'atul manfiyah, syafaat yang ditolak keberadaannya, dan syafaat yang ditetapkan keberadaannya. Maksudnya ada syafaat yang diterima dan ada syafaat yang memang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fasyafa'atul manfiyah, adapun syafaat yang tertolak keberadaannya, yaitu maka tutlabu min ghairillahi fima la yaqdiru alaihi illallah. Syafaat yang ditolak keberadaannya adalah syafaat yang diminta kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, yang orang yang diminta itu tidak mampu dilakukan kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tadi kita sampaikan bahwa syafaat itu diminta kepada Allah Azza wa Jalla, bukan kepada orang yang kita harapkan syafaatnya, baik itu nabi ataupun yang semisalnya dari orang-orang yang diberikan izin untuk memberikan syafaat kelak di hari kiamat. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-254. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wa la khullatun wa la syafa'ah wal kafiruna humudz zalimun. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, belanjakanlah, infakkanlah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagian dari rezeki yang telah kami berikan. Sebagian dari rezeki yang telah kami berikan sebelum datang hari la bay'un fihi, yang tidak ada jual beli. Itu kapan? Nanti pada hari kiamat, ya, sebelum datangnya hari kiamat. Wala khullatun wala syafa'ah, dan juga sebelum datangnya tidak ada lagi persahabatan. Khullah itu artinya persahabatan yang akrab, sahabat yang pada hari kiamat nanti sahabat yang satu akan lari daripada sahabatnya. Ya, teman-temannya tidak mau apa? Tidak mau dekat. Kenapa? Takut dimintai pertanggungjawaban. Takut dahulu dizalimi ataupun yang semisalnya. Bahkan teman yang dulu akrab di dunia bisa menjadi musuh nanti di hari kiamat. Kalau kita tidak memberikan haknya, tidak kita tidak kita jalankan kewajiban kita sebagai seorang sahabat atau sebagai orang teman. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala juga mengatakan dalam surah Abasa, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan apa? Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Pada hari di mana seorang lari dari ibu bapak yang dahulu di dunia, sekarang di dunia ibu bapak kita adalah orang nomor satu. Ya. Orang yang nomor satu. Kita sangat dekat kepada mereka, tapi nanti ya, di hari kiamat kita akan lari dari mereka. Kenapa? Karena takut dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kita perbuat. Dan juga kepada wasahibatihi wa bani, kepada pasangannya, kepada istrinya, dan juga kepada anak-anaknya lari sebagai orang tua. Apalagi orang tua yang tidak bertanggung jawab kepada anak-anaknya. Seorang suami yang tidak bertanggung jawab kepada istrinya lari. Karena bisa jadi ditarik oleh pasangan, oleh anak-anaknya, ikut ke dalam neraka. Misalkan kalau masuk ke dalam neraka, alhamdulillah, yang mereka tidak ada lagi dari manfaat sahabat pun lalu dari bahkan sebagai musuh kalau tidak bersahabat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga Allah katakan wala syafa'ah, dan sebelum datang hari yang tidak ada syafaat. Wal kafirun humudz zalimun, dan orang-orang kafir itu mereka orang-orang yang zalim. Kemudian kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, asy-syafa'atu laha syurut wa laha quyud laisa mutlaqah. Syafaat itu memiliki syarat-syarat dan memiliki quyud. Jadi
tadi kita sampaikan syaratnya ada dua. Ya, bukan secara mutlak syafaat itu siapa yang minta dikasih, minta kemana saja dikasih, tidak. Tapi ada apa? Ada syaratnya. Ya, ada pengikatnya. Apa syaratnya? Tadi ada dua, diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang diberikan syafaat itu orang yang ahli tauhid yang melakukan maksiat. Fasyafa'atu syafa'atan. Adapun syafaat itu ada dua jenis. Syafa'atun nafahallahu jalla wa ala, wa hiya syafa'atu bi ghairi idnihi subhanahu wa ta'ala. Adapun syafaat yang pertama adalah syafaat yang dinafikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu syafaat yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak semua orang yang pengen berikan syafaat diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala yashfa' ahadun 'indallah illa bi'idznih. Tidak ada orang bisa memberikan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di sini Syekh menjelaskan tadi yang kita sampaikan bahwa afdalul khalqi wa khatamun nabiyyin Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik makhluk dan penutup para nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza arada an yashfa'a li ahli al-mauqif yaum al-qiyamah, bila pengen memberikan syafaat kepada ahli al-mauqif yang nanti di hari kiamat yang keadaan yang sangat mencekam, menunggu kapan mulai diadili, kapan mulai disidang pada mahsyar. Apa yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Apakah langsung berikan syafaat kepada yakhurru sajidan baina yadillah wa baina yaday rabbih wa yad'uhu wa yahmaduhu wa yasna alaihi. Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian setelah berapa lama, wala yazalu sajidan, terus Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, berdoa terus memuji Allah Subhanahu wa taala, hatta yuqalu lahu, sampai dikatakan kepadanya, sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan, irfa' ra'sak wa qul tusma washfa' tushfa'. Wahai Muhammad, angkat kepala, ucapkanlah sesuatu engkau didengar, dan berikan syafaat, engkau bisa berikan apa? Syafaat. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, makhluk manusia yang terbaik, bahkan makhluk yang terbaik pun harus diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat. Fala yashfa' illa ba'da idzn, dan tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali setelah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa menjadi orang-orang yang mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga mungkin kita minta agar kita bisa memberikan syafaat kepada orang lain. Karena kalau kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa memberikan syafaat kepada mungkin keluarga kita, anak-anak kita, ataupun yang semisalnya. Kemudian wasyafa'atul musbatah, adapun jenis syafaat yang kedua, ada syafaat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana syafaat yang musbata itu? Hiyallati tutlabu minallah. Dia adalah syafaat yang diminta kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan diminta kepada selainnya. Wasyafi'u mukramun bisyafa'ah, dan orang-orang yang bisa memberikan syafaat, dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syafaat tersebut. Ini adalah sebuah kedudukan yang sangat agung. Orang-orang yang mampu memberikan syafaat, orang-orang yang mulia, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga syarat yang kedua, wal masyfu'u lahu huwa man radiyallahu qawlahu wa 'amalahu ba'da idzn. Orang-orang yang bisa menerima syafaat, al-masyfu'u lahu, orang-orang yang bisa menerima syafaat dari orang yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang diridhoi ucapannya oleh Allah,
dan juga diridhoi oleh amalannya oleh Allah Subhanahu wa taala yang tadinya tentunya setelah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama qala Allah taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih, dan tidak ada yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala tanpa seizin dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh Hafizahullah taala, wasyafa'atul musbatah, adapun syafaat yang ditetapkan, hiyallati takunu li ahli tauhid, yaitu syafaat hanya untuk ahli tauhid, orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang tidak membawa dosa syirik. Oleh karena di antara hadis yang masyhur bahwasanya orang-orang yang mati atau akhir ucapannya la ilaha illallah, maka dia pasti masuk ke dalam apa? Surga. Ya, ini adalah kemuliaan dari orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang mati di atas tauhid. Fal musyrik, adapun orang-orang yang musyrik, orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, la tanfa'uhu syafa'ah, tidak bisa, tidak bermanfaat syafaat tersebut. Meskipun keluarga kita, ya, meskipun kerabat kita, kalau dia melakukan kesyirikan, apalagi dia mati dalam keadaan syirik, mati dalam keadaan kufur, maka tidak bermanfaat sedikit pun dari syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga orang-orang ahli kubur, ya, orang-orang yang menyembah kuburan bisa disebutkan oleh Syekh, sebagaimana tadi sudah kita sampaikan di awal, yang mereka meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia juga la tanfa'uhu syafa'ah, tidak bermanfaat syafaat bagi mereka. Kesimpulannya, ya, kesimpulannya tadi kita sampaikan di awal bahwa syarat syafaat yang benar, yang pertama apa tadi? Mendapatkan izin dari Allah. Kemudian yang kedua, orang yang diberikan syafaat adalah orang-orang ahli tauhid. Kemudian syafaat itu ada dua, syafaat yang diterima, ditetapkan, dan syafaat yang ditolak. Syafaat yang diterima adalah apa? Yang diminta kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian syafaat yang ditolak adalah yang diminta kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa khulasatul qaul, yang terakhir, kesimpulannya dari apa yang disebutkan oleh Syekh Hafizahullah ta'ala, anna syafa'atul manfiyah hiya allati tutlabu bi ghairi idznillah. Adapun bahwasanya syafaat yang ditolak, yang tertolak keberadaannya, ialah syafaat yang diminta selain izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, atau dengan kata lain, tutlabu li musyrikin, atau dimintakan kepada orang musyrik, sudah pasti tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasyafa'atul musbatah, adapun syafaat yang ditetapkan, hiyallati takunu ba'da idznillah, ya syafaat yang diberikan setelah izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ahwali ahli tauhid, dan untuk orang-orang yang bertauhid. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita syafaat dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita termasuk orang-orang yang bisa menerima syafaat dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala wafatkan kita dalam keadaan bertauhid. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mewafatkan kita dalam kalimat mampu mengucapkan la ilaha illallah, dan mendapatkan apa yang disebutkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, man akhir kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa saja yang akhir ucapannya adalah la ilaha illallah, maka dia pasti masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan jangan sekali-kali kita menyepelekan yang namanya dosa kesyirikan, karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah mengampuni dosa-dosa kesyirikan tersebut. Ini para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kaidah yang kedua yang dapat kita sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk pribadi dan kepada para jemaah sekalian.
Apabila ada yang benar maka itu dari Allah Subhanahu wa taala, apabila ada yang salah maka itu dari kekurangan ilmu dan kesalahan pribadi. Allah Subhanahu wa taala terhapuskan dari segala macam bentuk kekurangan dan kesalahan. Ada yang tanyakan? Silakan, ada waktu 2 menit. Waalaikumsalam. Kalau jamaah itu salaman sama Habib lalu bilang minta barokahnya Habib gitu, itu masuk syirik apa minta syafaat gitu Pak? Tadi kan minta berkah. Iya, barokahnya. Minta berkah ya. Mungkin lebih kepada tahu nanti pembahasannya di tawasul ya. Bertawasul kepada orang yang masih hidup. Bagaimana hukumnya? Kalau dia mampu, maka boleh kita minta atau bertawasul kepada orang yang masih hidup. Bagaimana caranya? Minta didoakan. Beb, doakan aneh. Misalkan tadi kan Beb katanya, Beb doakan aneh masuk surga. Habibnya Allah semoga siapa namanya Bapak? Misalkan semoga Bapak Husni masuk surga. Ini boleh karena dia masih hidup. Ya, karena orang tempat kita minta tadi tawasul itu minta didoakan tadi masih hidup. Mungkin nanti ada pembahasan di sini masalah tawasul yang lebih rinci, apa yang boleh, bagaimana yang tidak boleh, dan bagaimana caranya dia tidak terjerumus ke dalam kesyirikan. Ya. Kalau habibnya udah mati atau kiainya udah mati maka tidak boleh. Ya. Misalkan udah meninggal, wahai fulan, doakan aku biar aku dapat jodoh, udah mati, maka ini tidak boleh. Adapun kalau masih hidup maka tidak masalah. Sebagaimana dahulu sahabat Nabi kita SAW ketika Nabi SAW masih hidup, ya, bertawasul dengan Nabi SAW minta turun hujan. Ya. Ketika Nabi SAW sudah meninggal dunia, para sahabat enggak ke kuburan Nabi, tapi kemana? Ke paman beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, bertawasul dengan paman beliau. Paman beliau lah yang memimpin salat istisqa, tidak ke kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena sudah meninggal dunia. Ya, boleh minta didoakan oleh orang-orang yang kita mungkin anggap soleh, yang kita lihat dia adalah orang-orang yang bertakwa, minta doakan tidak masalah. Ya, tapi dia selama dia masih hidup, itu catatannya. Kalau sudah meninggal dunia maka tidak boleh. Kita berdoa langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada pertanyaan yang lain? Ya, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana konsekuensinya Ustaz yang sekarang ini? Apa itu? Teman-teman kita melakukan selawat kepada Nabi, baik selawat Nabi Mustafa gimana itu? Konsekuensinya? Iya, artinya itu masuk apakah bisa dikatakan masuk ke bab syirik? Ya. Kita kepada Nabi Muhammad. Ya, salawat kepada Nabi kita SAW itu banyak jenisnya. Ya, ada yang sunnah, ada juga yang salawat yang bid'ah. Itu salawat yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi SAW. Bahkan ada yang maknanya menjurus kepada kesyirikan. Ya, cuma sebagian kaum muslimin tidak paham maknanya, itu masalahnya. Ya, enak dikumandangkan, ya didenangkan, kan lenggak-lenggoknya bagus, senang diucapkan. Akan tapi kalau kita telisik maknanya, banyak yang terjerumus ke dalam kesyirikan. Salawat tersebut. Anak akan sebutkan salawatannya di sini ya. Cuma Pak, sebaik-baik salawat yang kita ucapkan adalah salawat yang diajarkan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan afdhalus salat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik salawat adalah salawat Ibrahimiyah. Ini adalah salawat yang paling top kalau kita mau baca salawat, yaitu salawat yang kita baca di tahiyatul akhir, di tahiyat akhir. Allahumma shalli ala Muhammad sampai ya salawat pada Nabi Ibrahim sampai selesai. Itu salawat yang paling bagus, paling afdal. Tapi minimal kita mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad.
Apalagi kalau kita mendengar nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Adapun salawat-salawat yang lainnya maka tergantung kepada konteksnya. Bisa saja dia melakukan atau mengucapkan salawat, namun bisa juga mendapatkan dosa. Ya, kalau dia membaca salawat yang satu tidak pernah diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apalagi isinya mengandung kesyirikan, mengandung tawasul kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagian salawat yang dikumandangkan oleh sebagian kaum muslimin itu ada yang mengandung tawasul kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau nanti Bapak sampai di rumah, salawat tersebut coba dicari yang ada artinya, coba dibaca dan direnungkan seperti apa isinya. Ya. Karena yang namanya ibadah itu ada bersifat tauqifiyah, Pak. Cuma nerimo aja kalau bahasa Jawa, cuma nerima aja. Apa yang diajarkan oleh Nabi, salawat itu adalah ibadah, maka itu yang kita baca, itu yang kita amalkan. Semua syariat yang diajarkan oleh Nabi SAW, mungkin semua hidup kita belum mampu kita amalkan semuanya. Apa yang kita nyari yang masih remah-remah, ya, yang belum tentu belum tentu itu sahih. Apalagi mengandung salawat yang mengandung kesyirikan atau kebidahan yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu bisa mendapatkan dosa, ya. Salawat tapi bisa mendapatkan dosa, bisa. Salat aja bisa mendapatkan dosa kalau kita melakukan dengan tidak sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Pak ya. Iya, banyak salawat itu ya. Yang perlu kita sebutkan di sini. Kan tadi di situ disebutkan tauhid rububiyah. Iya. Dia meyakini adanya Allah. Tapi di satu sisi dia melakukan sekarang itu ada lagi sedang musimnya tuh anak-anak dan seterusnya, minta kepada Rasulullah. Itu adalah kesyirikan. Ya, minta kepada Rasulullah SAW, minta kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala adalah kesyirikan. Baik sadar ataupun tidak. Ya, baik sadar ataupun tidak. Makanya tugas kita sadarkan orang-orang yang belum sadar. Kita jelaskan bahwa sholawat ini adalah sholawat yang mengandung kesyirikan misalnya. Ya, kalau mau terima, alhamdulillah. Kalau nggak terima, kewajiban kita sudah selesai. Ya, nanti udah ada hujah dari Allah Subhanahu Wa Taala bahwa ya Allah, dahulu saya sudah sampaikan, tapi dia tidak mau mendengarkan. Coba ya. Konsekuensinya tadi sudah kita sebutkan bahwa orang yang membawa dosa syirikan tidak diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kalau dia tidak bertaubat sebelum meninggal dunia. Terakhir. Ada keterangan Al-Quran itu akan memberikan syafaat bagi Al-Quran itu akan memberikan syafaat bagi yang membaca. Kepada pembacanya. Ya, kalau dia membacanya kemudian mengamalkan isinya, ya, itu nanti bisa menjadi syafaat. Tapi kalau sekedar dibaca, dia membaca misalkan ayat tentang riba, tapi dia masih melakukan riba, apa manfaatnya? Tidak akan memberikan apa? Syafaat. Disuruh sholat, baca doang, tapi nggak sholat, bodoh wajib. Nah, jadi orang-orang membaca Al-Quran, kemudian dia mengamalkan isi itu intinya. Baca, amalin isinya, baru bisa memberikan apa? Syafaat. Tapi kalau dibaca kok, tapi perbuatannya menyelisih Al-Quran, ya, perintah gak mau dijalani, larangan gak mau ditinggalkan, maka tidak akan bisa mendapatkan syafaat dari Al-Quran tersebut. Yang tadi syaratnya tadi, Allah mengizinkan orang itu mendapatkan syafaat. Ya, meskipun Al-Quran secara umum tidak akan menjadi syafaat. Ya, tadi kita sampaikan ada dua syaratnya. Diberikan izin, karena Al-Quran diberikan izin memberikan syafaat. Yang kedua syaratnya apa? Orang itu diizinkan juga oleh Allah Subhanahu Wa Taala mendapatkan syafaat. Jadi bukan apa? Bukan sekedar satu syarat dari, maka harus kita amalkan. Kedua syarat itu harus kita ketahui dan kita pahami. Bukan hanya sekedar apa? Bukan hanya sekedar tadi Al-Quran bisa memberikan syafaat, Nabi SAW bisa memberikan syafaat, tapi apakah kita pantas? Ya, apakah kita berhak mendapatkan syafaat tersebut?
Jawabannya adalah tergantung amalan kita semuanya. Kita mengharapkan syafaat kepada Nabi, amalkan syariat Nabi Muhammad SAW. Minta kepada Allah syafaat dari Nabi SAW. Kita pengen syafaat dari Al-Quran, kita amalkan Al-Quran. Minta kepada Allah agar kita mendapatkan syafaat dari Al-Quran tersebut. Nah, itu syaratnya tadi dua. Ya, nanti kalau kita tanya pada pertemuan yang berikutnya, mudah-mudahan bisa menjawab. Syaratnya ada dua. Ana ulangi lagi. Apa syarat mendapatkan syafaat? Diizinkan oleh Allah. Kemudian yang kedua, yang mendapatkan syafaat itu adalah ahli tauhid yang melakukan maksiat. Syafaat itu ada dua. Syafaat itu ada dua. Syafaat yang diterima dan ditolak. Yang diterima itu apa? Diminta kepada Allah. Yang kedua diminta kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Simpel ya, ringkas. Nanti mudah-mudahan bisa jawab pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.